Kok gelap sih nih? Halo. Aduh, kemana sih nih? Orang kok pada nanya sih jam segini? Aduh sih. Nih gue punya ini. Halo, selamat malam semua. Apa kabar nih? Kita mau kalau siapin pertanyaan ya. Apa aja mau tanya cat apa? Asal jangan cat yang baru listing. Kalau baru listing nanti bingung. Mungkin ya. Oke, aku di sini sama Satriawan. Cuma Satriawannya ada di Zoom biar lebih jelas kalau kalian mau nanya-nanya. Oke, mungkin kita tunggu, aku unpin dulu yang ini. Gimana sih caranya biar munculnya cuma satu? Oke. Kayak aku share dulu screen-nya ke sini. Nah, mau nanya technical chart apa nih? Mungkin kita mulai dulu ya. Kira-kira sektor apa sih Wan yang bakalan menarik setelah ini komoditas, banking? Ya. Tuh Toba sama Raja, oke. Ditampung. Ya, malam semuanya. Kalau misalnya komoditas selesai gitu ya, berarti siklusnya udah selesai dan akan turun. Berarti kan yang diuntungkan adalah yang anti sama siklusnya itu ya. Dalam artian kalau misalnya waktu itu komonya lagi naik, berarti kan jelek buat sektor tertentu gitu ya. Berarti kalau misalnya nanti komonya udah turun, berarti sektor yang lainnya itu akan bagus. Nah, itu saham-saham yang kelihatannya sekarang belum ya. Tapi mungkin kalau misalnya nanti batu bara itu masih turun terus ya, itu yang bagusnya buat di semen. Karena semen itu kan input cost-nya itu yang dari batu bara ya. Benar. Untuk gerakin mesinnya. Jadi kalau misalnya ada batu barunya turun ya semen bagus. Walaupun untuk sekarang sih chartnya belum kelihatan. Oh, sekarang Lalu turunannya ya kalau nggak di semen berarti selanjutnya ada di properti dan construction. Yang kelihatan udah jalan walaupun sekarang lagi di ya, ada di properti sementara. Oke. Lu mungkin mau share some screen kira-kira properti apa yang kemarin kan lu udah share sebenarnya beberapa yang bagus-bagus tuh. Nah, kemarin CTRA itu kan nyentuh support ya, hampir jelek. Nah, tapi hari ini kan dia berhasil naik. Itu masih bagus, jadi balik bagus lagi apa tetap masih mengkhawatirkan atau gimana nih? Tolong dijadiin co-host dulu. Oh iya, gue belum ya. Pantesan. Bentar ya. Oke, kalau begini kan catnya lebih bagus, friend. Oke, kelihatan? Belum. Masih start. Oke. Kelihatan. Oke. Nah, ini CTRA kita memang udah naik ya kalau dibandingin dari Tuh, suara lu lagi berebet. Oke, matiin dulu. Oke. Oke, di awal Maret itu kan CTRA bottomnya di 7 Maret itu di 890. Dan sekarang udah naik sampai 1000-an ya. Jadi pendeknya kalau misalnya koreksi supportnya itu di 1020 dan itu targetnya yang pendek itu di 1160 sampai di 1200. Di atas 1200 baru panjang. Nah, ini memang resistance-nya di 1160 dan 1200 memang harus dilewatin dulu gitu ya. Kalau misalnya untuk confirm rally lebih jauh lagi, seperti itu kalau untuk CTRA. CTRA harus 1200. Iya. Karena last high-nya itu yang tertinggi waktu itu di 17 November itu ada di 1200. Tadi itu tutupnya 1085 sih. Jadi tapi berarti yang kemarin kan sempat turun tuh di support yang 1040 ya, sampai 1050 ya. Tapi hari ini naik lagi berarti masih intact ya. Iya, masih intact. Oke. Berarti kalau dia break 1200 baru confirm itu bakalan rally-nya panjang. Iya, lebih panjang dari yang sekarang ini. Oke. Terus nah, kalau saham properti lain apakah ada yang menarik juga nih? Kurang lebih sih hampir sama ya semuanya. Katakanlah coba SMRA ya.
saya merasa sama, tapi belakangan dia malah konsolidasi. Ini kalau misalnya kita expect nih di sini dia supportnya di 770, jadi selama masih maintain di 770 atau di 760 lah, itu masih oke. Ini bahkan kalau misalnya konsolidasinya bisa break resistance di 820 bisa jadi flag pattern ini. Iya, itu kelihatannya kayak mau Iya, ini nge-flag lagi pause dulu gitu, Iya. lagi istirahat sebentar. Nah itu nanti konfirmasinya di sekitar 820 atau di 830 ini. Back level ini baru kencang lagi nih Sumarekonnya. Sementara memang sih lagi diem ini dari Iya. 10 Maret sampai sekarang. Iya. Ini Sumarekon sama BSDE dua yang kayaknya lagi istirahat, lagi nggak mau jalan. Malah yang naik terus itu si Asri. Iya loh Sutra. Sama Pakuan satu lagi saya merah. Iya, Pakuan itu yang lagi sahat gitulah ya. Ini Pakuan. Kurang lebih chartnya sama kan. Habis dia rally dia diem gitu. Nih kelihatan nggak sih teman-teman? Apa mau aku deketin nggak sih? Nah ini Alam Sutra yang naik terus. Alam Sutra itu resisten pendeknya kemarin yang baru lewat itu di 167. Jadi kemarin udah lewat di 167-nya ya. Jadi kalau misalnya nanti koreksi tetap bertahan di 167 atau 165 sih ini masih oke. Kita ngeliatnya masih ada potensi bikin coverage handle, itu targetnya ke 200. Jadi ini juga udah di atas sama 200 nih sekarang. Iya, bagus banget, nggak mau turun. Gila, gue mau nambah aja susah bener. Nah terus kalau APLN salah satu saham properti yang biasanya kalau jalan juga liar tuh. Ini juga sama, nggak mau kayak sideways, tapi juga nggak mau turun, tapi naik juga belum. APLN resistennya di 126. Jadi harus breakdown nanti di 126. 126 ya. Kalau ngebreak jauh nih kayaknya. Itu di 144. Tuh kan lumayan banget nih. Nah ini APLN, jadi overall itu memang masih bearish ya. Yang bagusnya itu belakangan dari akhir Januari 2022 ini dia nggak bikin lower low lagi gitu, jadi malah konsolidasi. Nanti konfirmasinya itu di 126, break di 126 itu arahnya ke 144 dulu. Gitu. Oke. Oh ya, terus ada satu lagi properti kecil yang biasanya ini banyak disukain nih. Salah satunya itu MDLN. Kalau MDLN menurut lo akan rally nggak? Nah kemarin tuh sempet naik. Iya. Begitu sampai cepet ya, terus dia pause, terus dia turun. Nah sekarang kan sektor propertinya lagi jalan. MDLN ini bisa jadi coverage handle besar ya. Ya kan? Dan pendeknya dulu ya. Iya. Ini pendeknya itu resisten yang berlewat itu di 88. Jadi 88 lewat. Ini iya coverage handle-nya berarti 88 sekarang jadi support, break 88 berarti ini targetnya di 103 sampai 106. 103 sampai 106. Kalau break 88 ini aja udah 91. Iya, ini udah break. Udah break 88 ini. Jadi sekarang 88-nya jadi support. Kuat sih ini. 88 tetap stay di 88 waktu koreksi itu arahnya ke 103 sampai 106. 106 itu yang dari kapan ini? Dari April 2020. Jadi lumayan kuat itu nanti. 88 ya. Oke. Ada berita nih MDLN. Ada. Kemarin ada berita. Dia ada buyback obligasi atau apa gitu. Makanya nih sebenarnya sangat-sangat menarik. Wah, kemarin memang habis ke suspend lama. Kemudian dia udah buka suspend. Terus dia juga udah buka sektor komersial baru di Jakarta Garden City. Baru buka sekitar 60 hektar di Jakarta Timur. Nanti iya. Jadi ini kayak perluasan daripada yang diluncurin tahun 2021. Nah ini jadi
dia buyback utang global 52 juta US dollar. Jadi ya sangat menarik lah secara story ataupun secara teknikalnya. Kemudian tadi lu bilang kan kalau misalnya komoditi, ini kelihatan komoditi ini bakalan turun, istirahat, atau dia cuman ngambil jeda sebentar terus berpotensi rally lagi ya? Ini apa dulu nih? Secara sektoral deh, IDX. Coba IDX energi ya. Iya. Ya, ini IDX energi. Jadi overall sih trennya masih belum terganggu ya, masih uptrend aja. Mungkin yang nanti dikhawatirkan itu adalah dia kalau takut bikin divergence. Nah, ini kelihatannya udah hampir-hampir. Jadi nextnya itu last high-nya di 15.19 itu tertinggi di 7 Maret. Jadi arahnya ke situ bikin higher high. Tapi kalau misalnya nanti indikator nggak bikin higher high ini bisa jadi divergence, itu yang nggak enak gitu ya. Bisa jadi indikasi dia jadi top gitu. Nah, itu yang kurang enaknya gitu. Soalnya ini rally-nya udah lumayan panjang ini. Nah, kalau misalnya pendeknya, jangka pendeknya itu supportnya di sekitar 1447 atau 1445 ya, di sekitar segitu. Di bawah itu nanti akan ada potensi ngetes lasunya di 1350. Nah, di bawah 1350 itu nanti bisa jadi double top ini nanti di IDX energinya. Makanya di 1350 ini nggak boleh lewat gitu, karena bisa berubah jadi bearish nanti dia. Iya. Teman-teman, ini secara sektoral ya. Jadi secara sektoral IDX energinya ini secara umum masih potensi ya masih up ya. Cuman kita tetap harus waspada dengan beberapa kalau ngebreak berapa tadi, Wan? Sorry. Kalau misalnya supportnya di 1445. Oh, ini dikit lagi dong. Iya, yang pendek itu di situ dulu. OMG. Walaupun kalau misalnya dia benar-benar bearish itu harus di bawah 1350 yang di sini nih. Jangan di terendah 15 Maret. 15 Maret tuh di bawah itu bisa jadi double top ya. Wah, jelek sih. Tapi moga-moga sih jangan ya. Nah, dalam IDX energi ini biasanya yang paling gede ada RO ya kalau nggak salah ya. Enggak, yang nomor 1 itu Bayan. Oh, Bayan. Oh. Iya, tapi nggak liquid. Susah itu mah. Maksudnya nggak liquid tapi paling gede mempengaruhi. Iya. Kalau misalnya Bayan satu hari bisa 5%, kan kadang-kadang juga kayak gitu kan Bayannya. Benar itu sih. ya berubah, IDX energinya ikutan ketarik. Kayak waktu itu di periode Januari awal ini, satu hari naik berapa? Atau di ini nih 7%, 4 Maret. Pasti kan ketarik IDX energinya. Oke. Terus kalau banking sektor masih uptrend kayaknya sih, masih kuat. Banking. IDX Finance dulu ya. Iya. IDX Finance belakangan malah jadi konsolidasi, walaupun kalau trennya jangka panjang itu masih up, tapi belakangan itu nggak tembus resistennya gitu. Jadi ini IDX Finance ya, overall sih masih uptrend, masih atas arahnya. Belakangannya aja ini nggak tembus resisten di 1626-nya gitu, tembus tapi balik lagi gitu. Nah, itu yang kurang firm gitu akhirnya. Jadi sekitar 1626 atau 1650-nya itu memang harus break dan maintain di atas itu baru bagus lagi. Ya. Iya. Oke. Belakangan gara-gara BCA-nya juga diem aja kali ya. Iya, BCA-nya agak ketahan. Karena justru BNI yang bagus. Iya, BNI bagus banget. Ya, flow asingnya juga strong BCA banget. malah diem. Iya. Cuma hari ini banyak bank digital kecil main lagi nih. Kebetulan di sini ada yang nanya tentang, tak ada yang nanya Amar nih. Amar nih menarik karena hari ini ARB 400. Padahal kemarin banyak banget yang ngajakin, beli Amar, katanya mau ke berapa, 600. Cuman aku ngeliat nggak ada strong, apa ya, kayak nggak ada strong flow yang masuk gitu loh. Makanya aku belum masuk. Aku liatin.
Ternyata tiba-tiba hari ini ARB tanpa ada sebab, tanpa ada berita gitu loh. Nah, kalau Amar gimana nih? Tadi ada yang nanya. Amar itu ya hari ini ARB ya. Overall sih masih panjang ya, jangka panjang itu masih uptrend. Jadi belakangan itu kan pas rally dari awal Maret, 9 Maret itu rally, dan dari 21 Maret itu konsolidasi. Nah, sekarang break support pendeknya di 41412 ini yang tadi jadi resisten jadi support dan batal gitu ya, break karena dia break. Nah, ini bawahnya lagi kita pakai Fibo ini nah, yang dia lagi di support yang pertama di Fibo 23,6% di 402. Nextnya itu di sekitar 38,2% di 380, dan yang nanti yang lumayan kuatnya di 50% di 360 itu. Oh iya. Teman-teman kalau misalnya mau ngelihat chart energi itu chart apa tadi? Oke, chart energi tadi ada di TradingView. TradingView itu kita cari IDX energi. Dari sana kita bisa ngeliat secara sektoral saham-saham di dalam energi itu. Oke. Oh ya teman-teman, jika mau ambil kelas teknikal, saya dan Satriawan tuh mengadakan edukasi ya. Tapi pastinya berbayar, nggak free. Itu nanti bisa hubungin admin, nanti aku kasih kontaknya. Kita akan mulai yang terdekat ini dalam 4 April kita ada kelas support. Di kelas basic ini kita juga udah belajar mengenai Fibo nih, seperti ini nih. Ini adalah garis-garis Fibo yang akan dipelajari nanti juga di kelas teknikal kita. Kemudian nanti kita juga akan ada belajar divergen yang tadi Satriawan ngomong. Divergen itu indikator yang candlesticknya karangnya berlawanan sama MACD atau RSI ya kemarin ya. Iya. Ya, jadi candle-nya itu price-nya berlawanan sama indikatornya. Nah, apakah yang akan dihasilkan dari divergen tadi? Nah, itu kita akan pelajarin. Dan di kelas ini kelas basic atau kelas support yang mungkin untuk yang pertama kali ya, untuk dasar. Kita juga nanti akan belajar gap analysis. Kayak di sini kan beberapa gap nih kelihatan nih, ya kan? Di Bang Amar ada beberapa gap. Nah, nanti di kelas technical kita akan ajarin juga nih jenis-jenis gap dan biasa kecenderungannya gimana, ya kan Wan? Ya. Sama itu di kelas resisten ya? Iya, support gap analysis. Iya, gap analysis kita belajarnya di sini nih. Ini kan kayak di sini ada gap, nih gap kayak gini, apa yang harus kita lakukan jika ketemukan gap-gap seperti ini. Nah, itu akan kita pelajarin di kelas support. Dan kita juga nanti ada chart pattern seperti ini. Patternnya bentuknya apa nih, Wan? Ini bentuknya apa nih, Wan? Ini masih belum kelihatan. Tadinya di expect itu jadi rounding bottom, tapi nggak jadi karena hari ini break di 414 ya. Tadinya kan begini chartnya. Nah, tapi dia hari ini tembus gitu. Berubah. Kalau besok balik lagi di atas 414 sih mungkin bisa. Kalau misalnya keterusan jadi batal nih rounding bottom. Kelasnya di Zoom, nggak offline, jadi kita Zoom dan interaktif. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan, dan biasanya setengah jam sebelum, kan kita kelasnya 2 jam ya, kelas setelah kita kelar belajar materi, kemudian kita nge-review materi, habis itu kita ada kayak gini lah, misalnya chart Amar nih kira-kira apa yang potensi bentuknya jadi apa, dan support resistnya kira-kira akan kemana, kayak gitu. Oke, kemudian di hari terakhir ada praktek. Ya, praktek. Jadi kita nggak cuman denger doang, tapi kita juga bikin. Jadi peserta nanti bikin chart. Nah, kalian presentasi deh kira-kira chartnya bentuknya misalnya kayak gini. Kalau menurut kadang orang lihat, oh ini kayak inverted head and shoulder, bener apa enggak? Nanti dikoreksi kayak gitu. Kemudian ini ada pertanyaan dari BJBR katanya paling jauh itu berapa? Kalau pemula banget harusnya bisa sih ya, kalau menurut aku sih ya. Itu cukup. Menurut lu pemula banget bisa nggak sih? Justru bukan ini pemula ya, pemula banget. Iya, yang kelas support. Iya, kelas support. Iya, emang buat untuk pemula. Nanti kan awalnya justru belajar Dow teori dulu. Iya, belajar Dow teori. Awal-awal teknikal itu apa sih? Mulai dari situ. Oke, ini ada yang nanya. BJBR paling jauh berapa chartnya? Aduh,
yang kelihatan dulu ya. Iya. Karena nanti kita bisa aja bikin yang lebih bullish skenario-nya blue sky. Nah, ini untuk karena hari ini udah kemarin ya, itu udah break di last high-nya 15.15. Jadi di atas itu kita melihatnya ada potensi bikin cup handle, itu targetnya di sekitar 18.40. Jadi ke situ dulu untuk BJBR-nya nih. Jadi sementara untuk jadi supportnya di sekitar 15.15 atau 1.500 lah maksimal. Di bawah 1.500 mungkin nanti kita akan hitung ulang karena akan ada potensi untuk gagal. Jadi selama tetap di atas 1.500 nanti arahnya masih ke 18.40. Oh, masih 18.40 ya potensi. Jadi yang terjauh nih masih potensi di 18.4. Nanti kalau udah nyampe 18.4 baru kita review lagi nih. Secara karena ada last high itu di 13 Januari, 13 atau 14 Januari di 18.50 ya. Karena kalau itu misalnya lewat, ini kan bisa jadi rounding bottom nih. Rounding bottom gede. Iya, gede banget. Biasa kalau rounding bottom gede lumayan. Iya, tinggal hitung aja targetnya ini pasti kan jauh banget nih. Iya. Nih. Bisa ke 2.400-an. Iya, memang aku juga secara story aku juga demen sih BJBR ini karena dia kan mau IPO anak usaha. IPO anak usaha itu syariah bisnisnya dia itu profitable banget. Itu mau IPO semester 2 ya bentar lagi BJBR syariah. Dan kemarin kan dia udah right issue udah dapat dana. Kemungkinan katanya sih ada partner masuk atau apa sih, aku belum sempat baca lagi. Sama dividennya, besok kan RUPS tahunan, dividennya kemungkinan akan lebih gede daripada tahun-tahun sebelumnya katanya. Biasa tahun sebelumnya sekitar 55-59% dividen payout ratio. Nah ini terus ada lagi yang seru, nanti berpotensi jadi holding BPD. Jadi bank-bank daerah yang nggak mencapai kecukupan modal ketentuan 3T itu nanti akan di merge jadi under BJBR. Jadi BJBR itu jadi holdingnya. Itu kan makanya apakah nanti akan potensinya nyentuh ke sini, kemudian dia membentuk lanjutannya dari sini rounding bottom gede, ya kita masih tunggu ya kelanjutannya. Semoga itu lancar. Oke, ada lagi yang menanyakan mengenai Becap nih, Becap. Becap rame banget sih. Becap kemarin tapi gagal ya. Iya. Akan pullback dulu atau gimana? Nah ini Becap. Jadi kalau masalah lihat tren masih uptrend. Nah pendeknya aja ini kemarin bikin higher high tapi nggak bisa bertahan ya di atas 318 yang jadinya jadi resisten, sekarang jadi support, dan ini jadi batal gitu ya. Nah ini tadinya kita expect landing bottom, tapi kalau misalnya dia balik lagi di bawah 318 ini jadi batal. Nextnya itu akan ngetes supportnya, yang pertama itu udah lewat di 290, nextnya itu di 278. Ini ada gap juga yang belum ketutup, itu di 272 tanggal 18 Maret. Jadi arahnya di 276 sampai 272 di situ dulu. Nah, Becap itu baru jelek kalau nanti di bawah 228 atau terendahnya kemarin di 10 Maret gitu. Bisa jadi double top nanti itu. Jadi pendeknya itu ke 276 sampai 272 dulu untuk Becapnya. Oke, kalau secara story saya masih percaya banget sama Becap. Jadi memang karena dia naiknya udah banyak dan kemarin habis ke suspend atau bukan ke suspend lah, masuk ke dalam 10% maksimum itu loh saham dalam pemantauan khusus, jadi kayak istirahat. Jadi ini kayak lagi belum ada bener-bener pergerakan yang serius ya, jadi pullback dulu. Oke, terus nih ada yang nanya PSKT. Sebenarnya sih kalau PSKT agak susah ya pakai chart ya. Soalnya kadang chartnya bagus, tau-tau nanti berubah. Jadi ini masih, aku bilang masih sideways sih. Sideways, belum ada pergerakan belum ada pergerakan yang bakalan kayak menarik atau apa. Soalnya story-nya belum keluar. Ceritanya belum ada. Ya kan masih sideways ya. Itu range-nya 84 sampai 107. Jadi range-nya masih begitu. 84 masih trading range lah, 84 sampai 107. Jadi belum kemana-mana untuk PSKT-nya. Kalau yang nggak sabar sih ya kayaknya bakalan lama nih nungguinnya. Istirahat. Iya, masih sideways tuh.
Iya, terus ini ada yang nanya tadi, eh BBYB MDKA view-nya gimana ya? Bisa entry di support berapa? Soal tadi close diangkat naik. BBYB dulu nih. Oke, nanti. BBYB. Mm-mm. BBYB memang masih up, belakangan aja jadi sideways nih. Iya. Iya, dia range-nya pendeknya itu di 21 2150 2170, atasnya itu di 2310 2320. Jadi pendeknya di situ jadi sideways begitu. Ini memang harus bikin higher high dan maintain di atas 23-an sini baru bagus ya. Kemarin maintain di break di 24 tapi ini halus gitu ya, jadi nggak menarik setelah break di 2240. Iya. Ya, ini bawahnya kalau misalnya mau ini buy next levelnya di sekitar 2150 gitu. Dia baru bagus kalau di atas 23 2320 2330. 2330 2310 2320 ya di Oh, sekitar 23-an. Oke. Terus ini tadi ada yang nanya, katanya Java ngeprank mulu. Java ya, aku sih nge-keep aja lah, tunggu udah mau lebaran. Java ya, ini Kebutuhan. kelihatannya sih bagus ya. Karena Bagus dia kemarin itu ketahan di support quote-nya 1545 tuh berapa kali ketahan ya. Dari 30 Juli 2021 ya ketahan di situ dan kemarin rebound. Memang naik ya turun lagi. Tapi ini kalau misalnya dilihat ini ada beberapa kali jadi double bottom ini, potensial bottom gitu ya. Ini pendeknya jadi kapit handle kalau break 1705, targetnya 1865-an. Kalau kita asumsi lebih besar ini double bottomnya kalau misalnya break 1790. Kalau ini juga bisa jadi double bottom lagi nih kalau break di 1990. Jadi banyak banget ini potensinya ke atas. Iya. Risikonya itu kalau break di 1545 ini support kuatnya. Kalau di bawah 1545 mendingan keluar aja lah. Iya, tapi kayaknya jarang. Itu support yang consider quite strong sih kalau aku lihat. Hampir nggak pernah ngebreak. Tapi bener sih kalau yang sekuat itu sampai dijebolin sih mesti kabur sih. Tapi iya. Tapi ini kan tutupnya 1635 ya, kena Fibo 0382 ya. Ini kalau misalnya kemarin kena di 61,8 ya. Kalau tadi ya di 382 tapi nggak kuat naik. Last high-nya itu di 1705 lah di situ. Tapi overall masih menarik gak ini? Ya masih menarik nih. Ya mungkin memang harus sabar kali ya. Karena ini tadinya kan dia sideways. Tapi tadinya dia downtrend, sekarang dia sideways. Ini kalau dari downtrend, sideways, dan ini bisa jadi uptrend gitu. Walaupun kalau untuk jadi uptrend dia harus confirm di 17 itu, di 1705, 17 sekitar 1700 gitu. Oke. Ada yang nanya agro nih. Banyak ya bank digital. Ya. Belum lah Java. Hari ini memang marketnya overall nggak enak sih. Aku juga nggak tahu. Cuman Indo doang yang nggak terlalu enak untuk di tradingin. Agro kalau nggak downtrend sideways nih. Nih 1235-nya hati-hati. 1235, 12 berapa nih? Ya 1235, 1230 lah katakanlah. Nih beberapa kali ini jadi last low gitu ya. Kalau misalnya itu tembus, ini tadi bisa jadi rounding top, bawahnya itu targetnya di 915. Tapi kalau misalnya dia bertahan di 1235, sih ini bagus, kita akan atas 1555 lagi. Oh iya, mereka belum. Iya. Ya jadi, tapi aku rasa sih nggak mungkin sih kalau sampai jebolin 1235 terus ke arah 915 secara story sih rasanya belum ada kemungkinan ke sana. Kecuali marketnya kenapa gitu panik banget ya. Oh iya. Sekarang buy dong di sini. Harusnya sih buy. Kalau punya dana dingin ya istilahnya, bukan yang mesti siap nunggu. Tapi hari udah tutup 1275 sih. Harusnya di area-area sekarang sih kalau. Iya, justru di area sekarang jadi menarik kan. Risk and reward-nya kalau misalnya saya beli sekarang nih di 1275, kalau break di 1235 atau 1230 cut aja. Iya. Tapi kalau misalnya saya bener, saya targetnya 155. Lumayan jauh. Kan? Iya, kalau koreksi cuma sampai sini, kalau salah cuma sampai sini, tapi kalau bener bisa sampai sini gitu.
Jadi risk and rewardnya menarik ini aku. Iya sih. Apalagi bank-bank digital udah mulai gerak dan kemungkinan sektor digital juga dengan adanya IPO Goto yang di April, kemudian Bukalapaknya juga udah mulai membaik, mungkin sektor digital berpotensi untuk rebound kali ya setelah nggak perform dari awal tahun nih. Tadi ada yang nagih MDKA-nya mana, katanya belum dibahas. Kelupaan. Oke, sekarang kita cek chartnya MDKA. Nah, ini MDKA overall sih masih uptrend ya. Nih, aduh, kapan turunnya gitu, nggak turun-turun. Iya. Nah, ini belakangan aja, ini udah bikin all time kemarinnya di 4890. Dan begitu hari ini nggak bisa nahan di support yang tadinya jadi resistance atau last high-nya itu di 4660. Jadi MDKA pendeknya itu harus break atau balik lagi di atas 4660 baru bisa bikin higher low lah, itu menjadi uptrend gitu ya. Nah, kalau misalnya nggak kuat, itu yang jadi support selanjutnya di sekitar 4460, 4450, nanti yang kuatnya di 4140 lagi gitu. Tapi masih bagus ya. Iya, ini overall sih masih uptrend sih, belum patah-patah. Iya, kemarin beritanya bagus lagi, akuisisinya gede banget itu. Mungkin tapi ini emang sektor energi pada terkoreksi semua sih, karena kalau oilnya turun karena China-nya katanya lockdown, terus beberapa komoditi juga koreksi karena si Ukraine sama Rusianya lagi ngobrol mau damai nih. Kalau damai mungkin ini bisa koreksi dulu ya. Oke, terus ini ada yang nanya banyak amat ya. Kalbe, Tower, DSNG. Mungkin satu dulu aja. Kalbe dulu coba. Oh ya, kalau Tebik sekedar sharing, ada rumor Tebik itu akan ada tender offernya kemungkinan seperti yang kemarin ada di koran, potensi sekitar 3.300. Jadi aku dengar rumor di market bahwa Tebik itu akan ada 2 kali tender offer pertama itu akan kemungkinan yang beli Palem jadi standby buyer, atau dia yang mengakuisisi Tebik di harga 3.300. Setelah diakuisisi Palem, Tebik nanti akan ada another tender offer, kemungkinan rumornya di 4.000. Tapi ya kita nggak tahu ini benar apa enggak, aku cuma sharing aja sih. Nah tadi Kalbe Pharma, catnya kira-kira menarik gak? Masih belum kelihatan tampaknya. Belum masih ada. Gitu-gitu aja. Iya, masih kecenderungan sideways kali ya, belum ada. Iya. Soalnya Kalbe sendiri range besarnya itu 1.550 sampai 1720. Jadi masih dimuter-muter di situ aja gitu. Begitu turun kena 1.550 dia mantul. Tapi habis itu diem di sekitar 1.600-an, 16.30-an. Nah, ini harus bikin higher high di atas 1720 baru potensi lanjut rally lagi gitu. Dia masih buyback sih. Masih buyback biasanya. Kalau buybacknya di harga nggak terlalu tinggi, kemungkinan masih di sini-sini nih. Apalagi untuk vaksinnya dia nggak jadi deh, dia nggak jadi kembangin. Jadi secara story juga kayaknya jadi kurang ada daya tarik baru ya. Sambil nunggu berita, mungkin nggak tahu deh laporan keuangan selanjutnya nanti gimana. Oke, terus oh ya tadi ada yang nanyain Cepro nih. Pro ya ini pendeknya dulu ya. Pendeknya itu ini gagal lagi break di 95. Iya. Jadi kemarin itu bagusnya break di 95, tapi hari ini mental lagi, maksudnya tutup di bawah 95 nih, jadi agak jelek. Kalau hari ini di 93 ya. Jadi nextnya itu kalau misalnya nggak bisa balik lagi di bawah di atas 95, itu arahnya ke 91. Nanti yang kuatnya di sekitar 86 gitu supportnya. Jadi gagal breakout gitu, jadi false break. Kalau misalnya false break ya konsolidasi lagi. Iya. Jadi pendeknya harus break dan maintain di 95 dulu, dapat 95 untuk pro-nya. Nah, misalnya kayak tadi ada yang udah masuk, misalnya kemarin pada masuk karena ngebreak 95. Nah, kalau posisinya dengan tutupan 93, berarti besok kalau dia nyentuh berapa dia harus cut nih? Ini 90. Berarti pendeknya di 91 next-nya. 91 berarti mesti cut ya. Karena di bawah 91 arahnya ke 86.
86. Memang pendek-pendek sih kalau misalnya sideways gini. Iya, lagi sideways. Tapi ya lagi tunggu result sih. Kalau tiba-tiba resultnya keluarnya bagus, itu bisa berubah sih. Kita masih nunggu laporan keuangannya sampai sekarang belum publish. Kemungkinan bagus sih, karena kemarin itu yang kuartal 3 kan yang naik gila-gilaan itu kan. Oke, kemudian nih ada nanya apa sih nih? Halo, baru bergabung, mau tanya untuk scalping, technical analisanya gimana ya? Scalping pakai bit over kayaknya deh. Scalping mungkin pakai chart pattern nggak ya? Hah? Pakai nggak sih? Atau kalau nggak pakai yang 15 menit. Pakai. Jadi diturunin. Iya, bener-bener. Temen gue ada sih yang pakai 15 apa 10 menit gitu ya. Ya. Jadi time frame-nya apa? Chartnya diturunin jenis chartnya, jadi jangan pakai daily, Pak. Pakai ini. Ya pakai yang 15 menit atau yang 4 jaman juga oke lah. Ini pakai 15 menit di setnya di situ, jadi ya diganti biar bisa dapatnya lebih kecil ya. Support resistnya jadi lebih pendek. Iya, karena kalau pakai trading kan ya lihat bit over terus lihat chartnya kan. Iya. Pendek mana nggak ngeliatin bigger picture-nya kan. Jadi bener-bener. ya turunin aja 15 menit. Atau mungkin kalau misalnya scalper pakai 5 menit. Nggak tahu deh. Iya, benar-benar. Jangan pakai chart daily berarti. Oh ya, ada yang nanya, trim akan TO per tanggal 30 sampai 28. Harganya 281, apa besok enggak akan kalau 281? Harusnya enggak. Karena waktu degik kemarin itu TO-nya jauh di bawah 80, harganya malah naik. Biasanya kalau TO di bawah kita enggak jual ke TO. Kita hold. Biasa kelar TO kan berarti si pemilik itu akan menjadi lebih banyak, lebih posisi dia lebih gede, seperti kasusnya LPPF ya. Habis itu malah dia lebih enak untuk melakukan strategi bisnis kelanjutannya, dan harganya biasanya pelan-pelan akan membaik dengan perbaikan kinerja. Aku sih kalau ada trim, aku masih nyimpen trimnya, aku nggak akan jual ke TO, aku mau keep aja karena setelah ini akan banyak pengembangan baru sih dari owner barunya. Tadi BBYB ini udah. Oh ya, ini ada pertanyaan yang cukup menarik ya. Cara hitung retrace sahamnya gimana ya? Abis naik misalnya double bottom retrace, nah itu gimana itu cara ngitungnya? Cara ngitungnya pakai Fibonacci retracement. Nah cara ngitung pakai Fibonacci retracement. Kemarin Fibonacci retracement kita ada belajar hari Sabtu. Sebenarnya aku juga ngundang Satriawan, cuman Sabtu kemarin dia nggak bisa sih. Jadi kita narasumbernya dengan Bu Lindali. Jadi, nah mungkin lo kasih lihat deh cara Fibonacci. Ini nih 320 ya? Bukan dong. Ini trim. Ini trim. Trim enggak? Apa contohnya sahamnya? Mungkin saham yang rame aja, yang gampang dicak lah. Bukalapak. Misalnya dia tadi naik, terus misalnya dia gagal naik, gagal lanjut, nah itu berarti kan caranya untuk mencari pullbacknya ya. Iya. Ini ya anggaplah hari ini bikin top gitu lah ya, di 354 kan hari ini topnya. Posisinya di 346 tapi topnya 354, terus besoknya turunnya. Nah berarti kita lihat mau cari supportnya. Pakai Fibonacci retracement. Jadi biasanya kalau misalnya di TradingView ada di sini garis-garis ini, namanya retracement Fibo gitu kalau di TradingView. Lalu kita tarik dari bawah ke atas. Kalau kita mau cari support berarti kita tarik topnya dulu apa bottomnya dulu ya? Bottomnya dulu. Dari kiri ke kanan ya. Dari kiri. Nah itu nanti muncul angka-angkanya sendiri. Jadi pertama itu di 332, di 23,6%, lalu 38,2, 316, 50%-nya di 306, lalu 6,8-nya di 294. Jadi ini level-levelnya untuk kalau misalnya seandainya besok koreksi gitu di bukanya. Nah itu angka-angka yang boleh diperhatikan jika teman-teman ada yang punya atau ada yang mau beli nih. Itu adalah angka-angka support seperti di hari ini tutup di 346. 346 berarti dia belum bisa mencapai ke titik 100 ya itu ya.
Kalau enggak, kalau ini nanti asumsinya koreksi paling bukan ini masih naik banget gitu ya beberapa hari ini. Jadi nextnya kalau misalnya koreksi baru kita bisa pakai angka-angka ini gitu. 8 Iya, kalau besoknya 50% dan 18. iya. Ini contoh, misalnya contoh besok koreksi, berarti ini adalah angka-angka yang bisa kalian pakai untuk ngantri atau buy on weakness di angka-angka itu. Atau dibalik, pas ini kan buka lagi rebound ya. Iya. Waktu sebelumnya kan koreksi tuh yang dari awal Februari sampai bottomnya itu di 16 Maret ya. Iya. Jadi kita ini resistennya di berapa? Cari dulu resistnya di sini. Tuh. Ini ada beberapa level yang udah lewat. Jadi yang pertama udah lewat di 294, lalu di 316 lewat, 334 lewat, dan sekarang lagi ngetes Fibo 61,8 di 354 dan Fibo 78,6 itu di 380. Jadi 354 dan 380 itu jadi next resistance-nya si Bukalapak ini. 0618 itu kan golden ratio ya. Ya. Jadi ini ya resisten penting lah di situ. Iya. Nah itu buat teman-teman yang misalnya mau ambil kelas, ini ada di kelas dasar kita atau di kelas support. Jadi kita juga ada memberi pelajaran atau edukasi untuk beberapa jenis Fibo. Jadi Fibo itu nggak cuman Fibo retrace doang, tapi ada extension, ada yang projection, terus ada yang numpuk itu apa ya namanya? Cluster. Ya, Fibo cluster itu menurut aku sih dari teman-teman yang udah kemarin ngambil beberapa kelas dan maksudnya udah ada beberapa batch kan kita rata-rata mereka ini tujuannya memang kelas dasar atau kelas support ini untuk kalian trading mandiri. Jadi kalian bisa membantu menfilter saham yang kira-kira apa sih yang misalnya kalian mau beli, kira-kira mau beli di berapa, kalian malam mungkin udah ngecek kayak gini, udah punya pandangan besok kalau harga sekian berapa ngebreak aku beli, kalau turun harga sekian aku beli. Nah ini kita udah ada ajarkan di sini. MDK wave keempat ya Pak Satriawan. Belum ngitung. Itu harus dihitung dulu soalnya. Iya, kalau untuk Elliott Wave kita ada di kelas advance. Kelas advance kita ini lebih dalam mungkin. Ya, jadi tujuannya buat jadi chartis gitu. Iya, buat chartis pribadi atau mau chartis teman-temannya juga bisa nih. Nah, di sana nanti kita belajar Elliott Wave, harmonic pattern yang tadi gambarnya kayak kupu-kupu gitu. Itu sih lebih gampang ya, Elliott Wave yang pusing sih. Tapi ya itu kalau bisa itu powerful banget. Cukup banyak membantu. Jadi ini MDKA belum sempat dihitung. Nanti aja. Harus hitung dulu soalnya. Harus ngitung. Hitungnya agak ngejelimet soalnya dari bawah. Oh iya, nih ada yang nanya. Kemarin ada yang nanya. Kemarin kan lo ada ngepost SCMA ya. Nah dibaca grafik. Satria ada ngepost SCMA. Nah SCMA ini udah capai target lu harus pullback dulu atau gimana? Enggak, jadi SCMA itu udah capai target koreksi ya. Jadi kita expect waktu itu turunnya udah selesai. Dan sekarang tuh dari 14 Februari sampai sekarang tuh ada kemungkinan bikin inverted head and shoulders gitu. Wow. Dan kemarin pas koreksi itu pas di support yang tadinya jadi resisten di 268. Ya. Jadi selama koreksi masih di sekitar 268, ini cuma koreksi sehat. Nextnya itu targetnya ke 316 dulu untuk SMA-nya. Jadi kita ngeliatnya dari inverted head and shoulders. Wow, gila. Ini seru sih kalau misalnya bisa ngebalik sih. Ya kita coba tunggu aplikasinya apa? Ini aplikasinya namanya TradingView. Jadi ini kalau sekarang technical lebih banyak pakai ini sih, lebih banyak membantu sih. Iya. Soalnya gratis dan powerful. Iya, gratis dan powerful. Amar kenapa mendadak turun drastis? Nggak tahu kalau Amar itu asli nggak jelas tiba-tiba turun. Oh ya, hari ini tuh beberapa saham pelayaran tuh naiknya lumayan loh. Tadi aku udah beli Soci sih. Itu Soci karena aku lihat loh kok tiba-tiba jalan, terus aku cek ada news, ya udah aku beli. Tahu deh. Ini masih aman atau kayak masih aman deh. Bawahnya itu
belum kemana-mana ya, masih sideways aja tuh kalau kita lihat dari kapan nih, 2021. Range besarnya itu masih di sekitar 180 sampai 240. 200, range-nya lumayan jauh ya. Iya, masih muter-muter di situ aja. 200 berapa? 240. Bottomnya 200? Bottomnya 180. Oh, 180, 240 ya. Durasinya gede. Yang naik sih tadi SMDR sama ya ini termasuk yang hijau sih. SMDR kayaknya udah lama ya. Iya, SMDR malah naik terus. Turunnya jarang. Nah, turunnya jarang. SMDR. Masih uptrend channel. Iya, ini masih uptrend banget. Tapi jangan jadi racing weight saja. Oh. Kalau jadi racing weight balik ke arah nanti. Iya sih, tapi ya Kalau misalnya kita lihat diagonal, kalau misalnya kita lihat pakai resisten, berarti di sini, sekarang lagi di resisten 1430. Jadi break dan maintain 1430 ini kan bisa jadi rounding bottom. Iya sih. Rounding bottom. Ini Sama mirip kayak MDKA nih. mirip ya? Gila sih ini. Uptrendnya nggak selesai-selesai. Gila sih, gue beli dari Naik kayak terus. berapa ya? 800 ya, terus nggak sabar. 900 lebih gue jual, terus turun, gue masuk lagi 1000 lebih dikit gue jual. Dia naik terus sampai sekarang. Oh ya, untuk fee-nya buat kelas support kita kenain biaya untuk kelas support nanti diadakan 4 April. Jadi ada 6 kali pertemuan, 4, 6, 8, 11, 13, 15 April jam 7 sampai jam 9 malam. Itu biayanya adalah 5 juta untuk 6 kali pertemuan. Harga aku rasa biasa aja sih, maksudnya banyak orang yang ngecas lebih jauh, lebih mahal, tapi belum tentu materinya sepadat kita. Bayangin ya, dengan harga segitu kalian udah belajar ada Fibo-nya, ada gap analysis, ada candlestick, ada chart pattern, ada trading plan, ada psychology trading, terus abis itu ada prakteknya, ada support resist, ada moving average. Nah itu kan daripada hilang di market ya mendingan duitnya buat belajar. Beneran sih ketolong banget, aku juga sambil ngadain, aku juga sambil belajar soalnya. Kemudian untuk kelas resistance, kita juga ada yang kelas resistance itu yang buat yang lebih advance ya, yang mungkin nantinya mau jadi chartist someday, mau ngelamar di sekuritas ya siapa tahu ya nanti ya. Nah itu kita ada pertemuan pertama, ada belajar Ichimoku. Nah Wan, mungkin kamu bisa kasih lihat deh saham-saham yang secara Ichimoku itu bagus atau udah di atas awan Kumo. Nah itu yang mana? Kalau kayak bull, coba bull itu kan sebenarnya rumornya masih tinggi ya, masih akan berpotensi naik, katanya akan right issue di harga atas. Nah bullnya ini kira-kira masih lanjut apa gimana nih kalau dari Ichimoku? Nah ini teman-teman, ini adalah technical chart Ichimoku, bentuknya kayak awan-awan nih, namanya awan Ichimoku. Bull itu buana lintas lautan ya. Benar-benar. Ya, bull itu kalau misalnya pakai Ichimoku masih belum bagus, soalnya masih ini dia tadinya di bawah awan karena lagi masuk ke awan gitu ya. Jadi based on Ichimoku dia harus di atas awan dulu. Ini kita sebutnya cloud atau awan. Jadi awan Kumo bagus, jadi Kumo itu di atas itu baru jadi uptrend. Sementara sekarang belum jadi uptrend gitu ya. Nah dia baru uptrend kalau di atas 175 nih, sekitar ini nih Senko SPNB-nya. Sementara yang bagus dari ini Tenkan-sen Rupi Junsen udah cross, tapi dia ini masih akan ngetes nih, harusnya sih di atas Tenkan-sen nih, nextnya di atas Tenkan-sen. Jadi yang jeleknya itu harga masih di bawah Chiku, dan sekarang masih belum di atas Kumo gitu. Jadi baru masuk Kumo. Ini kayak mau berubah dari downtrend menjadi netral dulu gitu. Kalau di dalam Kumo kita sebutnya jadi netral gitu. Pertemuannya di Zoom ya teman-teman, via Zoom, jadi kita sambil kayak begini lah kurang lebih, cuman nanti pasti ada materi dulu, kayak kita kuliah tuh dikasih tahu dulu kayak gini-gini materinya, nanti baru kita praktek sambil ngebahas saham-saham yang lagi hot, yang lagi rame apa gitu. Nah ini adalah contoh untuk chart Ichimoku ya.
dengan menggunakan Ichimoku. Nanti pertemuan kedua kita akan belajar harmonic pattern, yaitu ada Gartley, ada Bat, ada Butterfly, dan Crab. Nah, kita biasa tuh kalian paling suka kalau ketemu saham yang dapat pattern Crab, tapi Crabnya naik, itu jauh Lihat loncat. aja di BJBR tuh. Iya tuh, aduh gila, BJBR mudah-mudahan terjadi lah ya. Sama yang kemarin lu bikin itu kan, BSD, apa Smarekon itu yang pakai itu pakai Gartley. Kemudian kita ada intermarket analysis ya, nantinya di pertemuan ketiga ada rotasi sektor atau biasa disebut relative rotation graph. Itu kayak perputaran sektor. Sama nanti pertemuan keempat dan kelima Elliott Wave. Elliott Wave itu mungkin nggak gampang tapi nggak susah sebenarnya kalau memang diniatin. Nanti kita ada rekaman, bisa nonton di kita punya YouTube, tapi itu private, khusus hanya orang yang udah terdaftar. Itu hanya yang terdaftar aja yang bisa buka ya. Jadi Elliott Wave ada 2 kali pertemuan. Elliott Wave itu memang nggak sesimpel yang lainnya, tapi nggak mustahil juga untuk dipelajarin, karena beberapa murid yang kemarin udah join dan udah belajar sama Pak Satriawan udah mulai nih bilang, oh iya loh ternyata kok powerful ya, ternyata hebat ya katanya, kalau ini cukup membantu gitu untuk mereka trading. Java tadi kita udah bahas tadi. Terus oke, mungkin oh iya nih, mohon chart ITMG katanya. ITMG ini chart untuk beberapa saham call nih jadi kurang menarik sih sebenarnya, tapi ITMG masih bagus sih. Ini berarti Ichimokunya sih masih uptrend ya. Masih di atas, memang harus break di last high itu di 30.200 baru cakep lagi. Ini pendeknya kita setelah lewat kemarin TMG break di 28.000, kita ngeliatnya referensi rounding bottom, itu targetnya di 30.500. Tapi kalau misalnya yang 30.200 ini lewat, ini kan bisa jadi rounding bottom lagi, dan ini bisa jadi lebih gede. Ini Ichimokunya coba dimatiin. Nih, kalau misalnya kita trading, enaknya sih pakai berbagai macam senjata, kata Pak Satriawan gitu. Jadi ada chart pattern, ini bentuknya apa, terus ada Fibonacci ini untuk support resist, terus ada mungkin pakai Ichimoku kayak tadi untuk lebih mengkonfirmasi, ada RSI, ada MACD. Nah itu kita kalau pelajarin ya umumnya lumayan lah, kebantu lah. Nggak mungkin ilmu yang kita pelajarin kagak ngebantu, itu nggak mungkin dah. Nah ini ITMG kalau dia nge-break ke 30.500 ya. Iya, 30.200. Jadi ini support pertamanya 28.000 ya, dari resistance kan jadi support 28, targetnya di 35. 3.500 maksudnya ya. Nah, lasanya itu di 32, jadi ya 3.200 sampai 3.500 jadi resistance. Break level itu dan maintain di atas itu targetnya 35.000. Oh ya Wan, kalau misalnya si Adaro itu gimana ya chartnya ya? Hari ini lumayan sih turunnya. Adaro ya? Iya. Adaro 753. Nanti kita cut jam 8 pas. Adaro ini ya overall sih masih uptrend ya. Ini nanti kalau misalnya dia jelek-jeleknya, kalau misalnya nggak bisa bertahan di last low-nya ini, last low-nya itu di 28 ya, 279028, itu kalau di bawah itu sih jadi jelek. Jadi memang kalau misalnya mau bagus lagi itu harus break last high-nya di 29, break di 29 itu arahnya ke sekitar 3040, 3050. Walaupun kalau untuk bagus rally lagi dia harus di atas yang last high kemarin di 3270, itu di tertinggi di 7 Maret itu. Oke, mungkin satu chat terakhir lah ya. Habis ini kita akan ngobrolin yang lain mengenai tadi Cepro kita udah bahas nih. Ada yang nanya Same. Oh, Same unstoppable. Same ya chartnya masih bagus, sama kayak grup-grupnya juga. Sama ya. Iya. Ini Same, jadi Same itu next yang jadi resistance itu ini Elliott Wave. Iya. Jadi ini kita bikin asumsi. Jadi
sebenarnya ada dua asumsi bullish sama asumsi bearish. Ini yang bullishnya, jadi kelihatannya masih ada potensi mungkin bikin wave 3 ya, dari 3 gitu. Kalau misalnya pakai chart pattern ini lagi di resistannya 452-an, jadi 450, 452 itu harus lewat, maintain di level itu, break dan maintain di atas 450 itu bottom. Pun kalau misalnya koreksinya cuma di sekitar 400-an itu bisa di inverted head and shoulders gitu. Nah yang penting 450-nya ini lewat dulu. Tuh jadi kalau yang tanya Same tadi chartnya masih sangat menarik ya. Oke. Mungkin lu mau share your face lagi. mau ngomong lagi apa ke teman-teman, kalau misalnya ada pesan-pesan mungkin ke teman-teman yang mau belajar teknikal nih. Nah, ya, halo semuanya. Jadi di kelas kita itu kita punya kelas support sama kelas resistance. Jadi ya tujuannya kalau misalnya di support itu untuk belajar teknikal gitu ya. Jadi tujuannya untuk trading mandiri, jadi tahu gitu teknikal itu apa, tujuannya nanti di trading mandiri. Sedangkan yang di resistance itu memang lebih berat karena tujuannya untuk jadi chartis. Karena chartis itu harus bisa macam-macam tekniknya, ada harmonik, ada Ichimoku, ada intermarket. Jadi nggak ngeliatin saham doang gitu, ngeliatin komoditi juga, ngeliatin fixed income juga, ngeliatin inflasi juga nanti. Iya. Dan terakhir juga belajar Elliott Wave. Elliott Wave memang susah, tapi kalau misalnya kita bisa itu nanti akan powerful banget. Jadi technical analyst harus bisa gitu. Jadi itu kita bagi dua kelas. Jadi kalau misalnya pengen coba ya silakan belajar yang basic dulu di support class. Seenggaknya nanti kita bisa tahu beberapa macam Fibo, indikator, termasuk Fibo yang type ya. Jadi menentukan waktunya juga. Jadi tujuannya memang untuk trading mandiri di support class itu. Oh ya tadi Pak Karis apa sih ke rinci story wifi gimana Ci? Wifi aku kurang gitu suka ya mainnya, aku kurang gitu agak pendek-pendek tipis-tipis, jadi aku nggak terlalu suka. Jadi teman-teman kalau misalnya minat itu ada nomor admin yang bisa dihubungin. Untuk kelas support kita ada charge sekitar 5 juta untuk 6 kali pertemuan yang padat, termasuk nanti ada praktek juga. Dan untuk kelas yang mana ya, kelas resisten atau kelas yang menjadi ya kalian bisa menjadi analis itu nantinya itu sekitar 7.500.000 untuk 6 kali pertemuan, dan yang kelas terakhir adalah untuk praktek. Oke, mungkin itu dulu kan ya Wan? Oke. Nanti kalau misalnya kalian minat, oh ya sebagai tambahan yang kalau misalnya kalian minat untuk kelas resisten atau advance batch 2 itu akan diadakan bulan Mei ya. Mei 16, 18, 20, 23, 25, 27 jam 7 sampai jam 9 seperti biasa. Jadi setiap Senin, Rabu, Jumat selama 2 minggu. Itu lumayan membantu sih menurut teman-teman yang udah kemarin belajar sih ya, mereka terbantu banget sih katanya. Gitu. Oke, mungkin gitu dulu. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin lain kali. Tender offer ngefek nggak terlalu ngefek, karena kalau sahamnya bagus kayak LPPF tender offer juga habis itu naik. Jadi lebih penting ke fundamental sama owner barunya siapa. Oke, mungkin gitu gak dulu ya Akwan. Oke, thank you ya. Thank you semuanya. Thank you semua. Sampai besok. Bye.